warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Dava dari kelompok 5, Bu, izin mengambil alih untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang PPT kami mengenai pengertian unsur, pola dasar, klasifikasi kalimat, dan kalimat efektif. Oh ya, sebentar. Ibu minta maaf juga, Dava. Kemarin ya, tuh yang dikirim kalimat efektif ya. Sebenarnya tidak apa-apa juga Anda tampil itu. Nanti, tapi Ibu kena kemarin tuh udah panik benar, nggak sempat lagi mengorek. Ya tidak apa-apa, Anda siap ya untuk berganti topik? Siap? Siap, Bu. Berarti satu malam garis cep Anda ya, ngegas ya. Rasanya kita kan di RPS kita itu kalimat dulu baru ya dapat. Setelah itu baru kita pertemuan berikutnya kalimat efektif kan, kalau Ibu tidak salah di RPS Ya, itu kan jadwal kita? Iya, Bu. Nah, baik. Kalau Anda siap tidak apa-apa, tapi kalau tidak siap kita lanjut saja dengan kalimat efektif. Minggu depannya masuk ke kalimat. Tapi kalau siap alhamdulillah. Baik. Silakan Dava dan kawan-kawan. Oh, boleh. Onesi di share screen dulu, Nes. Sebentar, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, baik, Bu. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Dava sebagai moderator, ada Onesi Regina Rustan, dan ada Aurora Ariasti. Next selanjutnya akan Dava jelaskan, yaitu pengertian. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Kalimat disusun berdasarkan unsur-unsur yang berupa kata, frasa, dan atau klausa. Ada bagian dari kalimat yang tidak dapat dihilangkan atau inti kalimat, dan ada juga yang dapat dihilangkan atau bukan inti kalimat. Contoh kalimat yang pertama itu, menulis ilmiah itu mudah. Kemudahan menulis dapat dirasakan oleh setiap orang yang mempelajarinya secara serius. Kemudahan menulis itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal, yaitu menentukan ide, mengorganisasi ide, dan mengekspresikan ide tersebut dengan kalimat efektif sehingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kalimat pertama berupa kalimat dasar. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat, yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, dan modalitas. Next, selanjutnya. Yang pertama itu subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi. Yang pertama, membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Yang kedua, memperjelas makna. Yang ketiga, menjadi pokok pikiran. Yang keempat, menegaskan atau memfokuskan makna. Yang kelima, memperjelas pikiran ungkapan. Dan yang terakhir yaitu membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek, yaitu jawaban apa atau siapa, didahului kata bahwa, berupa kata atau frasa benda atau nomina, disertai kata ini atau itu, disertai pewatas yang
Kata sifat didahului kata si atau sang, tidak didahului preposisi, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat dengan kata bukan. Sebentar ya Dava. Ibu takut nanti di ujung Ibu tidak bisa komen. Jadi Anda perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh kelompok 5. Ini sudah sangat representatif. Tadi pengertian kalimat mungkin Ibu beri sedikit komentar, bukan komentar, tambahan saja. Jadi kalimat tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya kalimat itu apa? Ada beberapa definisi tentang kalimat ya. Mohon maaf Ibu cut ini karena waktu kita sangat singkat. Kalimat. Nah, pada umumnya kalimat itu pasti mengandung unsur subjek dan predikat sekurang-kurangnya ya, pada umumnya. Nah, di balik kata pada umumnya berarti tentu ada pada khususnya secara implisit ya. Jadi apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan kebahasaan yang paling kecil yang dapat mengungkapkan makna yang utuh. Artinya apa? Ada konstruksi terkecil tapi ada meaning, ada pesan komunikasi di dalam, ada diakhiri oleh intonasi, kalaupun hanya satu kata saja, sudah bisa juga kita kategorikan sebagai kalimat, tapi bukan berlaku umum ya. Artinya kalau secara umum kalimat itu kan sekurang-kurangnya ada satu subjek, ada satu predikat. Nah, adakah kalimat yang tidak ada subjek dan predikatnya, Bu? Ada. Itu namanya kalimat minor. Tapi yang penting di dalamnya ada tidak meaning, ada tidak makna. Karena di awal sudah kita sebut bahwa bahasa itu adalah form and meaning, kan, bentuk ada makna. Nah, kemudian bentuk itu bentuk yang seperti apa? Bentuk yang teratur, kemudian ada intonasinya, ada nada turunnya, ada nada akhirnya. Misalnya ada tuturan, sekarang saya tuturkan, tolong Anda sikapi ya, Anda respon. Adakah meaning dalam ini, misalnya pada konteks malam hari atau apa, suasananya di sepi atau di jalan raya juga bisa. Ada Anda mendengar tuturan, tolong. Ada enggak makna menurut Anda? Itu kan hanya satu kata kan? Tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya. Tapi ada enggak meaning di dalam tuturan yang singkat itu menurut Anda? Yang Anda tangkap dengan intonasi saya, tolong. Adakah maknanya? Adakah pesan komunikasi di situ? Ada, Bu. Ada ya. Mungkin kalau dia malam hari, barangkali ada tetangga Anda mungkin kemasukan maling atau dirampok atau kebakaran, kemudian keluar tuturan itu yang tidak sempat banyak-banyak, tolong, barangkali Anda akan memaknai ini mungkin ada masuk maling atau perampok atau ada musibah atau ada kebakaran, pasti ada ya. Nah kan itu hanya satu, nah tidak ada subjeknya, tidak jelas predikatnya. Nah, boleh nggak itu dikategorikan kalimat? Bisa. Jadi kalimat itu sesungguhnya ada tuturan, ada makna di dalam itu, ada intonasinya ya. Tapi kalau saya ungkapkan datar saja, tolong, misalnya saya berdiri, tolong, itu tidak ada kan? Jadi bahwa sebuah tekanan, sebuah nada, sebuah kesenyapan, intonasi dalam sebuah tuturan itu, dia akan mengubah status satuan itu bisa menjadi kalimat. Ya, nah, ini ciri-cirinya sudah sangat bagus kan? Nah, kemudian apa satu lagi yang saya katakan kepada Anda? Tolong ya, kalau Anda menemukan ada sesuatu tuturan yang diawali dengan kata hubung yang, atau ada di dalam tuturan itu ada konjungsi yang, misalnya yang duduk di sana, yang mengajar, yang belajar, yang jadi pasien misalnya kan, yang sedang diperiksa. Nah, ada kata-kata yang ada kata hubung yang, pasti dia merupakan frasa nomina. Soalnya yang duduk di sana tidak mungkin kursi kan, referennya yang tidur mungkin ayah, mungkin adik, mungkin ibu. Jadi referennya itu pasti nomina. Nah, ingat itu ya, kalau Anda menemukan ada konstruksi kata atau frasa yang ada kata hubung yang di dalam, di sini ada saya lihat tadi, ya, disertai oleh pewastah yang, itu cirinya apa? Subjek. Subjek itu kan cenderung dia berupa nomina. Jadi yang ganteng itu subjek. Apalagi ditambah dengan penunjuk takrif disertai dengan kata ini. Kalau Anda bersua ada konstruksi kata yang ada kata ini, tambahannya itu, misalnya bunga itu, anak itu, dosen itu, mahasiswa itu pasti dia merupakan subjek yang berkategori frasa nomina. Ya, mengapa frasa, Bu? Kan terdiri atas dua kelompok kata. Kalau rumah saja kan nomina kata kan, tapi kalau ada gabungan kombinasi kata dia merupakan frasa sepanjang dia bersifat non predikatif, artinya tidak ada predikat di dalam kata itu. Tapi kalau ada predikat dia sudah merupakan kalimat kan. Nah, ini cara beberapa ciri tadi. Ciri subjek itu dia ada dibatasi oleh kata hubung yang, ada kata penunjuk takrif ini dan itu. Kemudian dia merupakan jawaban dengan kata tanya apa dan siapa, didahului kata bahwa ya.
tidak dapat diingkari dengan kata tidak, itu benar. Salah satu ciri kata benda yang biasanya menduduki fungsi subjek, dia tidak bisa diingkari dengan kata tidak, tapi bisa diingkari dengan kata bukan. Contoh, bukan mahasiswa jurusan biomedis, bukan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, tetapi mahasiswa Fakultas Teknik yang berantam di depan CH kemarin misalnya. Jadi jangan Anda ingkari, misalnya bukan ibu yang tidur di sana, melainkan, ingat ya, bukan pasalnya apa nak, melainkan kan, kata hubung korelatif, masih ingat Anda? Itu kata hubung, bukan ibu yang duduk di sana, melainkan ayah. Nah, tidak hanya Ibu Noviatri, tetapi juga ibu yang lain mengajar bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, kalau tidak itu kan mengingkari adverb tadi. Jadi ingat ya, kalau nomina dia bisa diingkari dengan kata bukan. Bukan ibu, bukan ayah, bukan saya, bukan makan. Kalau bukan makan kan sudah verba. Kalau verba diingkari dengan kata tidak ya. Jadi saya tidak belajar hari ini, saya tidak pergi hari ini, saya tidak praktek hari ini, saya tidak ke rumah sakit hari ini ya. Tidak. Jadi yang diingkari dengan tidak itu apa? Biasanya selain nomina. Tapi kalau nomina diingkari dengan kata bukan. Jangan Anda salah ya. Misalnya bukan ibu yang sedang memasak di dapur, tapi asisten melainkan asisten rumah tangga. Maaf, keceplos juga Ibu ya. Kan kita kadang-kadang mindset kita kalau bukan itu kita pasangkan dengan tetapi. Sementara bukan pasangnya dengan melainkan. Ya, lanjut Dava. Oke, baik Bu. Next slide. Next. Yaitu predikat. Seperti halnya dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan Dava sinyalnya agak terganggu kelihatannya ya. ya, seperti itu. Iya. Atau diambil alih saja dulu oleh yang teman yang lain. Kalau Dava bermasalah sinyalnya, mungkin diambil alih saja dulu. Oh ya, tadi saya ada ketinggalan. Nah, kalimat-kalimat pendek tadi disebut kalimat elip atau kalimat minor ya. Jadi lawannya adalah kalimat mayor. Jadi kalimat yang tidak lengkap unsur-unsurnya itu disebut kalimat minor. Sementara kalimat yang lengkap unsur-unsurnya, artinya ada subjek, ada predikat, itu disebut kalimat mayor. Jadi ada kata maling, tolong, diam. Biasanya kalau ibu Anda di rumah misalnya ya, yang dalam tuturan biasa, diam. Itu kan satu kata juga kan? Itu sudah kalimat. Itu namanya kalimat minor atau kalimat elit. Masih bisa Dava? Lanjut Dava sinyalnya? Masih. Lanjut. Seperti selanjutnya itu predikat. Seperti halnya dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit. Predikat berfungsi sebagai yang pertama itu membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, kalimat majemuk. Kedua menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat. Yang ketiga menegaskan makna. Yang keempat membentuk kesatuan pikiran. Dan yang kelima sebagai sebutan. Ciri-ciri dari predikat yaitu jawaban mengapa, bagaimana, dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan, dapat didahului keterangan aspek seperti akan, sudah, sedang, selalu, hampir, dapat didahului keterangan modalitas seperti sebaiknya, seharusnya, seyogyanya, mesti, selayaknya, dan lain-lain, tidak didahului kata yang, jika didahului yang predikat, berubah fungsi menjadi perluasan subjek. Didahului kata adalah, ialah, yaitu, yakni. Dan yang terakhir, fungsi dari predikat yaitu predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau bilangan. Oke, sebentar ya Dava. Tolong Dava, supaya tidak meragukan tadi Anda, biasanya predikat itu kan cenderung diisi oleh kata berkategori verba. Tolong predikat sebentar Dava. Nih, predikat sebenarnya kan cenderung diisi oleh kata berkategori verba, tapi not always ya, selalu sering. Nah, tadi ada ciri dapat diingkari dengan kata tidak dan bukan. Nah, apa makna di sini? Berarti kalau dia dapat diingkari dengan kata tidak dan bukan, kemungkinannya apa? Bahwa predikat itu bisa berupa kata benda,
Kalau dia kata benda, tentu diingkari dengan kata bukan nanti ya. Tapi kalau dia selain kata benda, dia bisa diingkari dengan tidak, supaya tidak membingungkan Anda. Ini erat kaitannya dengan ini, bahwa predikat kalimat itu bisa berupa kata benda, bisa berupa kata kerja, bisa kata sifat, bisa kata bilangan. Apa contohnya, Nak? Misalnya, mereka mahasiswa. Itu kan kalimat sederhana. Mereka, subjek, mahasiswa, predikat. Mahasiswa berupa kata benda. Anak itu pintar, ya. Pintar itu kan adjektif, berarti predikatnya berupa kata sifat. Soalnya apa ciri-ciri kata sifat? Dapat diperluas dengan kata sangat, kata paling, kata agak, ya. Paling, sangat, kurang, agak. Agak pintar, kurang pintar, paling pintar, sangat pintar. Itu ciri-ciri adjektif ya. Nah, berarti itu kalimatnya namanya yang predikatnya adjektifal itu disebut kalimat adjektiva. Yang predikatnya nomina disebut kalimat nomina. Yang predikatnya numeral disebut kalimat numeral. Jadi karena apa? Karena verba itu kan merupakan sentral dalam sebuah kalimat. Nah, jadi kalimat yang predikatnya kata bilangan, kalimat numeral. Kalimat yang predikatnya kata benda, kalimat nominal. Kalimat yang predikatnya kata sifat, kalimat verbal. Kalimat yang predikatnya kata kerja, verbal. Kalimat yang predikatnya kata sifat, kalimat adjektifal ya. Misalnya mobil saya 10. Itu predikatnya berupa apa? Kata bilangan kan? Mobil saya subjek 10, predikat 10. 10 itu merupakan kata bilangan. Misalnya mahasiswa jurusan prodi biomedis 35 orang. 35 orang itu kan predikat, itu kata bilangan. Jadi predikat itu bukan hanya kata kerja, tapi memang cenderung kata kerja ya. Jadi bisakah kata benda? Bisa. Bisakah kata sifat? Bisa. Bisakah kata bilangan? Bisa. Nah, itu yang harus Anda ingat. Jangan mindset kita bahwa predikat itu selalu kata kerja ya. Misalnya ibu dosen. Atau ibu itu dosen. Dosen kan kata benda kan? Sementara dosen itu unsurnya sebagai predikat. Jadi bisa enggak predikat itu kata benda, Bu? Bisa. Bisa enggak kata kerja? Bisa. Bisakah kata sifat? Bisa. Bisa kata bilangan? Bisa. Nah, pasien rumah sakit itu 1.000 orang misalnya kan. Nah, 1.000 orang itu kan predikat yang diisi oleh kata bilangan atau frasa bilangan. Kalau dia 2 kata tentu frasa ya. Kalau 1 kata pengisi predikat tentu dia berstatus sebagai kata. Lanjut Dava. Nah ini tadi juga ya tidak boleh didahului dengan kata yang ya. Karena predikat tidak ada kata yang. Kalau kata yang berarti dia merupakan perluasan subjek ya. Dah lanjut. Baik Bu, selanjutnya Nes. Oke, selanjutnya itu objek. Subjek dan predikat cenderung muncul secara eksplisit dalam kalimat. Namun objek tidaklah demikian halnya. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Biasanya, predikat ini berupa kata kerja berkonfiks me, kan, atau me, i. Dalam kalimat, objek berfungsi. Yang pertama itu membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. Yang kedua, memperjelas makna kalimat. Dan yang terakhir, membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Oke, baik. Ibu ulas sedikit ya, objek. Jadi sebuah kalimat tidak harus sebenarnya ada objek ya, tergantung kepada tipe predikatnya. Kalau predikat sebuah kalimat itu berupa verba transitif, Anda pasti masih ingat pelajaran SMA, apabila predikatnya berupa verba transitif. Apa itu verba transitif? Nggak masih ingat? Verba yang menuntut wajib hadir objek sebagai pendamping verba yang berposisi dia di belakang verba ya. Jadi tidak seluruhnya, misalnya apa yang verba transitif? Paman saya membeli, misalnya kan, membeli apa? Kan kalimatnya itu belum lengkap. Karena membeli itu tergolong ke verba transitif, artinya wajib ada objek. Membeli mobil mungkin, membeli rumah baru. Nah, tapi kalau misalnya disebut Dava berenang, itu cukup kan? Kan tidak menuntut adanya berenang di pantai, tidak memerlukan konstituen objek karena kalimat itu sudah sempurna. Atau Widya tidur misalnya kan, tidak menuntut, jadi kalimat itu sudah sempurna dia tanpa ada objek, tidak ada yang mengindikasikan harus hadirnya konstituen lain. Jadi objek itu apa dia wajib hadir pada verba yang transitif. Apa ciri-cirinya verba transitif itu? Dia cenderung berawalan me, berimbuhan mei, berimbuhan mekan. Nah, misalnya
adik melempar atau melemparkan. Kalau melempar itu kan belum sempurna, dia kan melempar anjing barangkali, melempar mangga, melempar mobil, melempar kakak, atau melempar apa. Jadi pada umumnya ciri-ciri objek itu dia berupa verba transitif. Kemudian apa lagi? Objek kalau ada konstituen hadir di belakang predikat yang berkategori nomina atau frasa nomina, kemungkinan besar dia sebagai objek. Kalau predikatnya berawalan yang tadi ya, mi, mekan, mi. Nah, apalagi kalau memang nomina dia bisa enggak dia diubah menjadi bentuk pasif. Sepanjang kalimat itu bisa diubah menjadi kalimat pasif, berarti konstituen yang ada di belakang predikat itu dia merupakan objek. Jadi apa ciri-ciri objek? Yang pertama tadi dia berposisi di belakang kalimat yang predikatnya berawalan me, mei, dan mekan. Yang kedua, dia selalu berkategori nomina atau frasa nomina. Tapi kalau ada konstituen di belakang predikat selain berkategori nomina dia, itu pasti bukan objek. Soalnya objek itu selalu berkategori nomina atau frasa nomina. Kan tidak mungkin kan pasien itu, dokter itu memeriksa pasien. Bisa, dokter itu memeriksa tidur, memeriksa makan, memeriksa lari. Nggak bisa kata kerja kan? Harus kata benda. Dokter itu memeriksa pasiennya. Atau suster itu menyuntik pasien. Misalnya kan, atau mengoperasi pasien. Nah, pasien itu selalu objek ya, nomina. Jadi objek itu selalu dia berkategori kata benda atau frasa benda. Kemudian apalagi ciri yang keduanya, dia bisa diubah menjadi bentuk pasif kalimat yang berobjek. Yang ketiga, kalau dia objek biasanya predikatnya cenderung berawalan. Ini sudah ada ya. Lanjut Dapa. Baik Bu. Selanjutnya itu ciri-ciri dari objek, yaitu berupa kata benda, tidak didahului kata depan, secara langsung di belakang predikat transitif, jawaban apa atau siapa yang terletak di belakang predikat transitif, dan dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Oke. Lanjut. Ingat ya. Jadi kalau dia bisa diubah menjadi kalimat pasif dan yang objek itu dia menjadi subjek pada kalimat pasif, sudah pasti konstituen di belakang predikat itu adalah objek. Mengapa ini Ibu tekankan? Karena nanti antara objek dengan pelengkap itu dia beda-beda tipis. Ada kemiripan. Nah, makanya mahasiswa kadang-kadang menjustifikasi asal ada konstituen setelah subjek itu pasti objek. Tidak selalu ya. Bisa jadi pelengkap, bisa jadi keterangan. Nah, makanya nanti akan kita lihat apa bedanya antara objek dengan pelengkap, perbedaan signifikan ya. Lanjut dulu ada Pak. Baik Bu, sekian dulu yang Dava sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aurora Ariasti. Pada Aurora, silakan. Terima kasih Dava. Saya akan melanjutkan mengenai pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Nah, ciri-ciri pelengkap yaitu bukan unsur utama, tetapi tanpa pelengkap kalimat itu tidak jelas dan tidak lengkap informasinya. Kedua, terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Oke, sebentar Aurora. Ini perhatikan dengan baik anak, terletak di belakang predikat. Jadi artinya apa? Baik objek maupun pelengkap dia sama-sama terletak di belakang predikat. Tapi yang pelengkap terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Tetapi kalau objek terletak di belakang predikat yang verba transitif ya. Lanjut. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan kalimat berfungsiman menjelaskan atau melengkapi informasi pesan kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat dirasakan kehadirannya terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, dan sebab. Nah, ciri-ciri keterangan yang pertama itu bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan. Pesan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Misalnya, surat undangan tanpa keterangan tidak komunikatif. Kedua, tempat tidak terikat posisi pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Yang ketiga, dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, dan posisi. Oke, baik Ibu komentari sedikit. Tadi pelengkap ya, pelengkap dengan objek ya. Jadi tadi Anda perhatikan dari segi posisi letak, baik pelengkap maupun objek sama-sama berposisi di belakang predikat. Tapi perbedaannya apa? Bahwa objek berposisi di belakang predikat yang verbanya transitif, sementara pelengkap
terletak di belakang predikat yang verbanya intransitif. Satu. Yang kedua, apa perbedaan antara, kalau kesamaannya tadi kan sudah Anda lihat ya, sama-sama berposisi di belakang predikat. Kesamaan ini yang kita perhatikan dulu ya. Yang kedua, kalau objek dia selalu berupa kata benda atau frasa benda. Nah, kemudian ada kesamaannya. Pelengkap ada kalanya juga dia berupa diisi oleh kategori berupa frasa nomina atau kata benda. Nah, di sana nanti Anda agak susah untuk membedakan. Tapi ada perbedaan yang signifikan antara objek dengan pelengkap. Satu, yang signifikan ya. Kalau objek tadi kan selalu berupa kata benda atau frasa benda, tapi pelengkap bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata sifat, bisa kata bilangan. Apa contohnya yang pelengkap itu ya? Misal ya, Aurora hari ini berjilbab merah. Jadi berjilbab itu adalah predikat sebenarnya. Kalau Aurora kan subjek, hari ini keterangan. Atau saya tidak usah hari ini. Aurora berjilbab merah. Atau ibu berjilbab pink misalnya ya. Atau ya, ibu subjek, berjilbab predikat, pink adalah pelengkap. Mengapa pelengkap ya Bu? Pink itu apa? Kata benda, kata kerja? Menurut Anda? Atau ya lebih apanya lah, Dava bersepatu hitam. Dava subjek, bersepatu predikat, hitam adalah pelengkap. Hitam itu kata apa? Kata sifat ya. Nah kalau gitu, hitam itu pasti bukan objek ya. Soalnya dari segi kategorinya saja, dia sudah bukan kata benda. Kemudian apa lagi? Predikatnya berawalan ber. Kalau yang berawalan ber itu cenderung itu biasanya konstituen di belakangnya itu pelengkap. Nah, jadi konkretnya begini ya, perbedaan signifikan antara objek dengan pelengkap. Kalau objek, dia tidak memiliki bentuk pasif, tidak bisa kalau pelengkap, kalau ada kalimat yang berpelengkap, dia tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Kenapa? Karena pelengkap itu dia anti pasif. Ya, kemudian apa lagi? Kalau dia pelengkap, biasanya predikatnya cenderung berawalan ber. Ingat? Ya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Pelengkap itu kategorinya tidak selalu nomina, tapi bisa kata benda. Bisa kata kerja, misalnya negara kita berdasarkan Pancasila. Itu subjek predikat pelengkap ya. Tadi Bu katakan Dava bersepatu hitam. Kan tidak bisa dipasifkan. Hitam disepatukan Dava, tidak bisa kan? Atau Widya berjilbab hitam. Hitam dijilbabkan Widya, tidak bisa. Jadi kalimat yang berpelengkap itu dia anti pasif. Sementara kalimat yang ada objek, dia selalu bisa dipasifkan. Dan yang objek itu biasanya predikatnya berawalan. Jadi yang Ibu maksudkan hari ini, Anda harus bisa membedakan. Jangan setiap ada konstituen di belakang predikat itu namanya objek. Ada kemungkinan pelengkap ya, ada kemungkinan keterangan. Makanya Anda harus tahu apa ciri masing-masingnya itu. Nah, jelas? Ya nak ya. Nah, kemudian kalau keterangan itu sifatnya opsional sebenarnya, not obligator, tidak wajib. Bisa hadir, bisa tidak ya. Satu itu ciri keterangan. Yang kedua, kalau keterangan dia memiliki posisi yang fleksibilitas. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Misalnya hari ini kami kuliah bahasa Indonesia dengan Ibu Noviatri. Nah, atau kami hari ini kuliah bahasa Indonesia dengan Ibu Noviatri. Atau kami kuliah bahasa Indonesia dengan Ibu Noviatri hari ini. Jadi keterangan itu dia bisa berubah-ubah posisi dengan leluasa. Bisa di awal, bisa di tengah, di akhir. Tapi pelengkap tidak. Kalau objek bisa. Hanya di awal pada kalimat pasif, tidak bisa di tengah. Misalnya saya buku membeli, tidak bisa kan? Saya buku membeli hari ini, tidak bisa. Soalnya karena objek itu secara ajek selalu berada di belakang predikat ya dalam kalimat aktif. Berbeda dengan keterangan yang bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, keterangan itu banyak jenisnya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan tujuan, ada keterangan alat, ada keterangan cara, ada keterangan penyerta, dan segala macam. Anda selama ini kan tahunya keterangan waktu, keterangan tempat kan. Ada keterangan penyerta, ada keterangan instrumental, ada keterangan tujuan. Nah, yang keterangan penyerta itu apa? Misalnya Widya bersama Ibu Noviatri
Misal kami kuliah, kami pergi ke pasar bersama Ibu Noviatri, kami pergi ke rumah sakit bersama dokter misalnya kan, ini bersama dokter atau beserta dokter, itu sebenarnya keterangan penyerta. Ya, diingat Anda kalau ada kata-kata hubung dengan di akhir kalimat diikuti oleh nomina yang insani, human, itu dia keterangan penyerta. Kalau keterangan tujuan, untuk kan. Kalau keterangan alat, dengan ditambah instrumen benda. Kami pergi ke Jakarta dengan pesawat. Kami pergi ke rumah sakit dengan mobil ambulan misalnya. Jadi dengan mobil ambulan itu adalah keterangan alat atau keterangan instrumental. Saya berangkat ke Tanah Suci naik pesawat dengan pesawat Lion misalnya kan. Dengan pesawat Lion itu keterangan alat. Kan instrumen dia merupakan alat kan. Atau mereka ke Surabaya dengan pesawat Garuda. Itu keterangan alat namanya. Jadi ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, keterangan cara. Kalau keterangan cara itu biasanya kata hubung dengan plus adjektif. Dengan rajin, dengan santai, dengan mereka bekerja dengan hati-hati. Atau mahasiswa itu belajar dengan serius. Dengan serius. Jadi kalau ada kata-kata dengan plus adjektif, itu merupakan adverb of manner, ya keterangan cara. Nah, sekarang bisa Anda membedakan antara objek dengan pelengkap, enak ya? Kapan dia berstatus sebagai pelengkap dan kapan itu objek. Ingat ciri-cirinya itu, kalau pelengkap tidak bisa, dia kalimatnya tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Kemudian pelengkap itu predikatnya cenderung berawalan ber ya. Misalnya mereka anak itu berambut keriting atau berambut panjang, atau pemuda itu berambut cepat misalnya. Itu tidak bisa diubah menjadi pasif karena cepat itu adalah pelengkap, bukan objek. Itu orang tua saya berkalung emas misalnya kan. Emas dikalungkan orang tua saya, nah bisa karena dia anti pasif. Paham ya membedakan antara objek dengan pelengkap? Jadi jangan ketika Anda membuat kalimat, Anda kan sudah kuliah bahasa Indonesia, harus bisa memilah-milah mana yang pelengkap, mana yang objek ya. Halo, paham ya nak ya? Paham. Lanjut sekarang. Baik, terus selanjutnya itu ada konjungsi. Konjungsi adalah bagian kalimat yang berfungsi menghubungkan unsur-unsur kalimat dalam sebuah kalimat. Konjungsi itu juga dibagi atas dua, yakni perangkat intrakalimat dan perangkai antar kalimat. Nah, contoh dari penggunaan konjungsi yaitu pertama, Presiden beserta rombongan segera meninjau lokasi bencana alam. Nah, yang kedua, di samping harus hati-hati menghadapi orang itu, kamu juga harus waspada terhadap kemungkinan serangan anak buahnya. Yang ketiga, semua soal ujian dapat kukerjakan dengan baik. Dengan demikian, harapan lulus semakin besar bagiku. Tadi ada konjungsi tadi ya. Ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi intrakalimat ya. Kalau yang interkalimat itu konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk ya. Konjungsinya itu disebut konjungsi subordinatif. Itu banyak konjungsinya, ada 80-an. Di antaranya ada apa? Agar, karena, walaupun, ketika, saat, jika. Ya, itu dia sebagai kata hubung intrakalimat dalam suatu kalimat yang sama. Tapi kalau konjungsi antar kalimat, dia akan menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Itu konjungsi antar kalimat. Apa itu konjungsinya? Tidak terlalu banyak itu dalam bahasa Indonesia. Di sini ada, saya lihat tadi, di samping itu, dengan demikian ya, oleh sebab itu, oleh karena itu, akan tetapi. Itu setelah kata hubung antar kalimat itu wajib ada koma. Ini udah benar, dengan demikian koma. Jadi, koma, namun, jadi namun, jadi, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, meskipun begitu, meskipun demikian, akan tetapi, itu termasuk kata hubung antar kalimat. Jadi jangan lagi salah-salah Anda menggunakannya. Tidak boleh di awal kalimat itu sedangkan, agar, maka, karena, jika, ketika, saat. Itu tidak tepat. Karena kata hubung itu
Dia menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang lain dalam kalimat luas atau dalam kalimat majemuk. Nah, di samping itu kemarin Anda sudah dibekali juga ada namanya kata hubung korelatif. Apa itu? Kata hubung yang digunakan secara berpasangan dalam kalimatnya antara berpasangan dengan dan. Ya, baik berpasangan dengan maupun, tidak hanya berpasangan dengan tetapi. Ya, ingat itu, jangan Anda salah-salah menggunakan kata hubung. Mana yang kata hubung digunakan di awal kalimat, mana kata hubung yang digunakan di tengah kalimat, mana yang kata hubung digunakan harus dengan pasangan yang benar. Kalau Anda ganti-ganti pasangannya, marah enggak? Pasti marah ya. Misalnya Widya pasangannya sudah fit, nah, Ibu ganti dengan pasangan si Aurora misalnya. Pasti Anda komplain. Nah, karena bahasa itu dia tidak pernah komplain, tapi itu salah. Itu harus hati-hati ya. Halo, paham? Paham, Bu? Yuk, lanjut. Selanjutnya itu ada modalitas. Modalitas dalam sebuah kalimat sering disebut keterangan predikat. Modalitas dapat mengubah keseluruhan makna sebuah kalimat. Dengan modalitas tertentu, makna kalimat dapat berubah menjadi sebuah pernyataan yang tegas, ragu, lembut, dan pasti. Nah, contoh penggunaan modalitas yang pertama, adik saya kemungkinan besar seorang politikus. Nah, yang kedua, pekerjaan itu memang tidak kusukai. Yang ketiga, dia sebetulnya seorang artis. Yang keempat, rupanya mereka tidak setuju dengan peraturannya. Yang kelima, jangan-jangan mereka dianggap penjajah karena tingkah laku mereka yang seringkali aneh bagi masyarakat sekitar. Oke. Jadi Anda sudah kenal pasti ya, pernah mendengar kata aspek, modalitas. Di modalitas itu ada sejenis kategori kata yang biasanya dia hadir menampingi verba dalam sebuah kalimat dan cenderung berfungsi sebagai predikat ya. Mana yang termasuk ke dalam modalitas itu? Akan, sedang, telah, jarang, banyak, sedikit, ya, ragu, pasti, tidak pasti, mungkin, barangkali, ya, itu termasuk ke dalam modalitas yang dia biasanya cenderung mendampingi predikat dalam sebuah kalimat. Misalnya kurang bagus, sangat bagus, agak bagus. Jadi kurang, agak, sangat itu termasuk ke modalitas yang berupa adverb. Akan, sedang, telah, sedikit, banyak, sering. Jadi apa namanya, modalitas itu banyak sekali jumlahnya itu. Sebenarnya lebih familiar dari istilah adverb. Jadi ada namanya adverb kualitas. Adverb itu apa, Bu? Adverb itu adalah keterangan penjelas dalam sebuah konstruksi kalimat. Misalnya mengapa dia dikatakan keterangan penjelas? Misalnya pergi. Pergi itu mesti ragu, telah pergikah, atau akan pergikah, atau sedang pergikah. Banyaknya seperti apa? Kurang banyakkah, paling banyakkah, agak banyakkah? Jadi yang menampingi kata benda, yang menampingi kata kerja, yang menampingi kata sifat, itu disebut sebagai modalitas atau adverb. Jadi ada 17 itu jenisnya, nanti ya Anda tidak usahlah tahu betul, lebih penting Anda tahu bahwa keterangan penjelas dari verba atau benda atau adjektif. Jadi dia bersifat opsional sebenarnya, tidak kadang-kadang dia wajib hadir, kadang-kadang tidak. Misalnya orang itu sudah selesai rapat, misalnya mahasiswa itu sudah selesai rapat. Mahasiswa itu selesai rapat. Benar, bisa juga sebenarnya, tapi kan itu tidak pasti. Sudah selesaikah atau sedang berjalankah atau belumkah itu ya. Jadi dia kehadirannya tidak terlalu penting modalitas itu. Di banyak sekali modalitas dalam bahasa Indonesia ya, bahwa sebuah kalimat itu dibangun oleh subjek, predikat, kata depan, kata hubung, modalitas. Itu sebenarnya yang pesan yang ingin disampaikan. Tidak mungkin kalimat itu tidak ada kata hubung kan, tidak mungkin dia tidak ada modalitas atau aspek di dalam. Untuk apa gunanya? Untuk penjelas. Sebentar lagi rapat akan selesai misalnya kan, oh itu sudah jelas ya akan selesai sebentar lagi. Atau rapat itu sudah rampung. Atau rapat itu akan dilaksanakan sebentar lagi. Jadi akan, telah, sedang, itu hanya menjelaskan predikat saja dia sebagai penjelas. Ya, baik, lanjut. Nah, ini pola kalimat ya. Ada berapa ditemukan pola kalimat, Nak? Ada berapa Anda temukan pola kalimat? 7, 8, 9, 6? Maksudnya nih.
Ya, Bu. Ya. Ada ada Oke, lanjut dulu. pola kalimat dasar. Nah, kalimat dasar yang pertama ada kami berdiskusi, kaminya sebagai subjek, berdiskusinya sebagai predikat. Yang kedua, contohnya ada mereka sedang mendiskusikan tugas kelompok. Nah, mereka ini sebagai subjek, sedang mendiskusikannya sebagai predikat, dan tugas kelompoknya sebagai objek. Yang ketiga, ada ekonomi daerah itu berdasarkan pertanian. Ekonomi daerah itu sebagai subjek, berdasarkan sebagai predikat, pertanian sebagai pelengkap. Yang keempat, ada para kepala negara ASEAN sedang bersidang di Bali. Para kepala negara ASEAN itu sebagai subjek, sedang bersidang itu predikat, dan di Bali itu keterangan. Oke, kita cermati sebentar ya. Halo, lanjut. Nah, ini terlihat dan terbukti ya tadi. Kalau dia objek, biasanya predikatnya cenderung berawalan me. Benar ya? Halo? Oke. Kemudian kalau dia pelengkap, predikatnya cenderung berawalan ber. Anda perhatikan ini. Nampak kan? Ini pelengkap. Pelengkapnya berupa kata benda. Jadi ingat, hati-hati, ini juga kata benda. Tugas kelompok ini juga kata benda. Tapi ada perbedaannya. Coba Anda ubah. Ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Misalnya pertanian didasarkan ekonomi daerah itu tidak bisa kan? Kalimatnya tidak akan unacceptable, tidak akan berterima dia. Pertanian bisa didasarkan ekonomi daerah itu nggak bisa. Tapi kalau tugas kelompok sedang didiskusikan mereka berterima dia. Kenapa? Karena ini objek. Objek bisa diubah menjadi konstruksi pasif, sementara pelengkap tidak bisa. Jadi artinya apa yang saya jelaskan tadi ini faktanya bersua di sini. Ya, walaupun ini kategorinya adalah nomina, untuk membingungkan Anda apakah ini objek atau pelengkap, nah itu kan ciri pertama. Ciri yang kedua, oh ini predikatnya berawalan ber, diragukan ini bahwa ini objek. Kemudian bisa nggak diubah menjadi bentuk pasif? Ternyata tidak, oh ternyata ini pasti pelengkap. Kan ragu Anda kan pertanian ini kan juga kata benda dia. Tadi kan disebutkan bahwa objek kan selalu kata benda atau frasa benda kan. Pelengkap ada juga, nah, tapi tidak cukup cirinya itu saja. Anda lihat predikatnya berawalan apa, kemudian bisakah dia diubah menjadi bentuk pasif. Jadi hari ini Anda betul-betul sudah bisa memastikan untuk membedakan antara objek kah atau pelengkap kah itu dia. Ya, kalau ini pasti dia subjek predikat keterangan. Soalnya keterangan ini bisa berpindah posisi secara fleksibel. Di Bali, para kepala negara ASEAN sedang rapat, bisa kan? Para kepala negara ASEAN di Bali sedang rapat. Jadi itu keistimewaan keterangan, dia bisa berpindah posisi secara bebas. Lanjut. Selanjutnya ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama berupa kalimat tunggal, 1S, 1P, 1O, 1 pelengkap, 1 keterangan. Nah, yang kedua sekurang-kurangnya terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. Yang ketiga yaitu selalu diawali dengan subjek, yang keempat berbentuk kalimat aktif, yang kelima unsur tersebut ada yang berupa kata dan ada yang berupa frasa. Yang keenam dapat dikembangkan menjadi kalimat luas dengan memperluas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, lanjut. Pertama kalimat luas, mereka yang rajin belajar itu sedang mendiskusikan tugas kelompok. Sebentar nak, ini kita sudah beralih ini ya. Kalimat luas ini kan salah satu klasifikasi kalimatnya. Ini kita sudah masuk ke klasifikasi ya. Atau penggolongan kan? Ya. Halo. Iya kan? Harusnya Anda bungkus ini payungnya. Tadi kan pengertian kalimat sudah, unsur-unsur kalimat sudah, pola dasar kalimat sudah, yang terakhir kan klasifikasi kalimat. Ya. Tinggal menambahkan saja di sini payungnya supaya tidak membingungkan. Jadi klasifikasi kalimat atau jenis kalimat atau penggolongan kalimat ya. Ya lanjut. Ibu. Yang kedua, mahasiswa unggulan itu sedang mempelajari struktur cahaya matahari. Yang ketiga, tulang punggung ekonomi daerah itu berbasis pada pertanian. Yang keempat, ketua partai itu menjadi calon presiden Republik Indonesia. Yang kelima, mereka selalu menjuluki dia sang penyelamat umat manusia. Yang keenam, mereka yang menginginkan prestasi atlet menyediakan sarana latihan. Kalimat efektif jangan loh nak, kalimat efektif untuk minggu depan.
Kalimat efektif untuk minggu depan. Tolong sebentar pindahkan Ibu hostnya dulu, Nak. Ibu ingin share saja sedikit. Kalimat efektif untuk kelompok berikutnya ya. Halo. Minggu depan kelompok 6 ya. Bisa Ibu share? Izin menjawab, Bu. Ya. Berarti di RPS kan ada dua topik. Berarti kalau yang dua topik itu berarti dua kelompok ya, Bu? Dua kelompok, ya dua kelompok. Ibu lupa mengingatkan. Dia artinya untuk minggu depan, tolong Anda bedah dengan lengkap tentang seputar kalimat efektif ya. Kemudian ada contoh-contoh yang tidak efektif, berikan contoh-contoh yang tidak efektif. Kemudian bagaimana yang dia menjadi menjadi efektif. Nah, apa yang kekeliruan yang ada di dalam kalimat itu membuat kalimat itu tidak efektif. Itu Anda jelaskan dengan rinci minggu depan untuk kelompok berikutnya. Maaf ya, sebentar Ibu. Tadi apa yang disajikan oleh kelompok 5 sudah sangat bagus, sangat rinci, sangat bagus. Ibu hanya ingin menambahkan mengenai klasifikasi kalimat tadi yang masih ada tertinggal ya. Ini diksi, ini pertemuan 6 kalimat. Sekilas saja, tadi sudah Anda berikan sangat baik dan sangat lengkap. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok 5 tentang apa itu kalimat. Ini bagian kecil saja yang saya komentari, saya ulas maksudnya. Kalimat adalah satuan kebahasaan, jadi baik lisan maupun tulisan. Ingat ya, baik pasangannya maupun ya, jangan salah-salah. Anda dalam membuat laporan nanti praktikum atau artikel, ini bahasa Indonesia ini bukan untuk kepentingan mata kuliah bahasa Indonesia, tapi untuk mata kuliah yang lain. Mata kuliah yang lain Anda akan menggunakan bahasa semua kan? Digunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi ini masuk kata hubung korelatif kan, baik lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, jadi artinya asal ada pikiran, ada makna di dalam itu. Bu, kembali ke contoh tadi, jangan Anda terjebak bahwa ada kata yang diintonasikan, ada pesan komunikasinya walaupun hanya satu kata itu sudah berupa kalimat. Kalimat apa namanya? Kalimat minor atau kalimat elit ya. Paling, tolong, begal. Nah, begal itu kan dia Anda menginformasikan itu. Ada implisit di sana, ini ada begal lagi apa ganggu saya, tolong dong ditolong. Nah, dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, diselangi dengan jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhir itu maksudnya apa? Bukan tanda baca titik, tanda tanya, karena dia lisan kan. Apakah turun, apakah datar, apakah naik tekanan Anda ya. Soalnya kalau wujud lisan kan tidak pakai tanda baca titik. Bagaimana lisan kita memberi titik? Tanya hanya dengan intonasi. Dia tahu itu apakah itu kalimat perintah atau kalimat apa. Nah, kemudian dalam wujud tertulis baru harus lengkap. Anda sudah dibekali dulu kan ragam bahasa berdasarkan medianya, ada lisan, ada tertulis. Kalau yang tertulis harus mematuhi seperangkat kaidah bahasa-bahasa bersangkutan. Ejaannya harus diperhatikan. Huruf kapitalnya, huruf miringnya, huruf tebalnya, penulisan gabungan kata yang benar, penulisan kata berimbuhan yang benar, penulisan kata depan yang benar. Ya, ini dia. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik. Untuk kalimat deklaratif kan tanda tanya, untuk kalimat interrogatif tanda seru, untuk kalimat perintah disertai dengan berbagai tanda baca. Seperti tanda koma, tanda petik, tanda pisah, tanda hubung, dan segala macam. Dalam bahasa tulis, intonasi final kalimat dilambangkan dengan tanda titik kan? Untuk kalimat apa tadi? Kalimat berita. Kalau tanda tanya untuk kalimat tanya, tanda seru untuk kalimat perintah. Nah, jadi pada umumnya tadi sudah bahwa kalimat itu memiliki struktur, subjek, dan predikat pada umumnya. Nah, unsur-unsur kalimat tadi sudah sangat bagus dijelaskan oleh kelompok 5. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, ada keterangan, dan lengkap tadi beserta ciri-cirinya ya. Tidak perlu lagi Ibu komen. Yang penting Anda ingat tadi apa ciri objek, apa ciri pelengkap. Nah, ini pola dasar kalimat yang Ibu tambahkan. Ada 8 ya, Nak ya. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Apa itu pola dasar? Patron, pola yang standar ya. Mengapa dia dikatakan pola dasar? Karena ini kan betul-betul standar. Sama dengan Anda menjahit baju, ada patronnya kan? Nah, kalau Anda ingin model ini boleh Anda modif. Silakan Anda modifikasi. Jadi polanya itu subjek dan predikat.
ada SPK, ada SPO, ada SPPEL, ada SPOK, ada SPOPEL, ada SPPLK, ada SPOPELK. Tambahkan ya, tadi Anda baru menemukan 4. Mana dia Bu yang subjek predikat paling gampang? Itu mahasiswa. Ya, kalau SPK mahasiswa sedang belajar di aplikasi Zoom. Di aplikasi Zoom kan keterangan mana yang objek Bu? Mahasiswa membaca buku. Mana yang pelengkap Bu? Widya ber-HP 2 buah. Itu pelengkap itu. Kan tidak bisa 2 buah di HP kan Widya, tidak bisa diubah menjadi pasif kan? Widya ber-HP 3 buah. Tahu Dava bersepatu 3 pasang. Artinya bukan memakai sepatu ya. Kalau memakai itu tidak mungkin kan memiliki sepatu 3 pasang. 3 pasang dimiliki oleh Dava. Tidak bisa dipasifkan, dia itu yang pelengkap. Kemudian yang subjek predikat pelengkap mana Bu? Banyak kan? Presiden Jokowi memimpin rapat di Istana Negara. Bisa nggak diubah menjadi pasif? Bisa. Rapat dipimpin oleh atau pasien dokter sedang mengoperasi pasien di kamar operasi. Ya, pasien itu objek. Nah, mana yang subjek pelengkap? Subjek predikat objek pelengkap Bu. Ya. Pasien suster mengambilkan pasien air minum. Itu 2 nominanya kan? Suster mengambilkan pasien air minum. Jadi kalau ada 2 nomina di belakang predikat, nomina yang pertama adalah objek, nomina yang kedua adalah pelengkap. Apa cirinya Bu? Predikatnya biasanya cenderung berawalan mekan. Pasien subjek mengambilkan predikat, suster subjek mengambilkan predikat, pasien objek, air minum pelengkap. Jadi nomina yang kedua itu dia merupakan pelengkap ya. Bisa nggak diubah menjadi pasif Bu? Bisa. Karena ada objek di sini. Pasien diambilkan, suster air minum. Yang pelengkap itu tetap dia berada di belakang predikat. Tidak bisa digeser-geser ke awal. Karena pelengkap tadi kan tidak bisa berposisi di awal kalimat. Itu yang, atau ayah atau ibu membuatkan adik susu misalnya. Nah, bisa membedakan ya subjek, predikat, objek, pelengkap. Di objek, kalau ada konstituen di belakang predikat itu ada nominanya 2, itu biasanya nomina yang pertama sebagai objek, nomina yang kedua sebagai pelengkap. Cirinya apa? Predikatnya cenderung berawalan mekan. Mengambilkan, misalnya ayah menghadiahi ibu mobil baru. Ibu dihadiahi, dia bisa dipasifkan. Jadi ayah subjek menghadiahi predikat, ibu objek, mobil baru pelengkap. Tidak bisa mobil baru menjadi objek, selalu dia menjadi predikat, selalu objek. Nah, mana dia Bu? Yang subjek predikat pelengkap. Kami belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Noviatri. Nggak bisa bahasa Indonesia dipelajari kami. Ya, kami belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Noviatri. Jadi dengan Ibu Noviatri keterangan penyerta ya. Bahasa Indonesia sebagai pelengkap. Kemudian subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Anda tinggal menambahkan saja tadi. Dokter mengoperasi. Dokter mengambilkan pasien obat di apotek. Baik, betul dokternya itu ya. Suster lah ya. Suster mengambilkan pasien obat di rumah sakit. Jadi suster subjek mengambilkan predikat, pasien objek, obat pelengkap di rumah sakit, keterangan pelengkap. Ya, jadi ada 8 ya pola dasar kalimatnya. Terakhir jenis atau klasifikasi kalimat. Ada kalimat namanya. Jadi klasifikasi kalimat itu dapat didasarkan atas 6 hal setidaknya. Yang pertama berdasarkan jumlah klausa. Apakah klausanya tunggal atau lebih dari tunggal atau jamak? Berarti itu ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Itu berdasarkan jumlah klausa. Itu di SMA Anda sudah pasif betul itu. Kan ada kan? Berdasarkan jumlah klausanya,
Kalau klausalnya satu itu namanya kalimat tunggal. Kalau lebih dari satu klausalnya namanya kalimat majemuk atau kalimat luas. Kemudian berdasarkan respon atau reaksi dari mitra tutur, apakah reaksi mitra tuturnya mengangguk-angguk atau mengiya-iyakan saja, atau dia memberikan jawaban, atau dia melakukan suatu tindakan, makanya ada namanya kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru atau aklamatif. Jadi berdasarkan respon. Misalnya saya katakan, Dava, halo Dava, Anda semester berapa Dava? Dava semester 3, Bu. Ketiga, kan dia menjawab kan, jadi reaksi dari mitra tutur saya memberi jawaban, berarti itu adalah namanya kalimat tanya. Tapi kalau saya katakan hari ini kita sedang kuliah bahasa Indonesia, paling jawabannya Anda mengangguk-angguk, Anda mengiya-iyakan saja kan responnya. Nah, itu namanya kalimat berita. Tapi kalau dia memberikan jawaban, itu namanya responnya memberi jawaban, itu kalimat tanya. Nah, kalau respon Anda, Dava silakan Anda berdiri. Dava silakan berdiri. Nah, Dava nanti akan melakukan reaksi sesuai dengan perintah saya kan, dia akan berdiri. Itu namanya kalimatnya adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi berdasarkan respon dari mitra tutur ada namanya kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat seru. Nah, kemudian berdasarkan peran atau hubungan aktor aksi. Apakah perannya sebagai pelaku atau dikenai oleh perbuatan pelaku, atau dia sebagai pelaku, dia juga pasien penderitanya, atau pelakunya itu lebih dari satu. Ada namanya kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat refleksif, kalimat resiprokal. Kalau kalimat aktif pasti Anda sudah tahu. Ya, misalnya pasien sedang suster sedang memeriksa pasien di kamar. Periksa misalnya. Itu kalimat aktif kan? Tapi kalau pasien sedang diperiksa oleh suster di kamar periksa, itu kalimat pasif. Kalau aktif kan tadi pasiennya sebagai agen, subjeknya kan sebagai pelaku, agen. Tapi kalau kalimat pasif, subjeknya sebagai penderita dia, pasientif dia. Apa contohnya tadi? Suster sedang memeriksa pasien di kamar. Subjeknya kan suster. Jadi suster di sana adalah sebagai pelaku. Itu kalimatnya aktif. Kalau kita balik, pasien sedang diperiksa oleh suster di kamar. Pasiennya kan subjek. Dan dia berperan sebagai bukan pelaku, tapi sebagai pasientif atau sebagai penderita yang dikenai oleh perbuatan pelaku tadi. Kemudian ada lagi kalimat refleksif. Apa itu? Kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, dia sebagai agen, dia pula sebagai pasiennya, sebagai penderitanya. Misalnya pecandu narkoba itu melukai jarinya. Siapa pelakunya? Pecandu narkoba. Siapa yang menjadi objek pasientifnya? Dia juga kan? Kan ya? Itu namanya kalimat refleksif. Atau ayah sedang berdandan atau ibu sedang berdandan. Siapa pelakunya? Ibu. Siapa yang dikenai oleh perbuatan pelaku? Juga ibu. Jadi dia sebagai pelaku, dia juga yang dikenai oleh perbuatan pelaku. Ya, atau paman sedang bercukur. Siapa yang pelakunya? Paman. Siapa yang dikenai oleh perbuatan pelaku? Ya paman juga. Itu namanya kalimat refleksif. Ada kalimat resiprokal. Apa itu? Kalimat yang pelakunya lebih dari satu atau ganda. Biasanya itu kata-katanya berawalan, berimbuhan beran. Bersalaman, berpapasan, berangkulan, berpelukan, berciuman, berpacaran. Nah, Anda koreksilah kata-kata itu. Bisa tidak pelakunya satu? Dia berpacaran sendirian, dia berpelukan sendirian. Bisa kan? Dia bersalaman sendirian, dia berpapasan sendirian. Pasti pelakunya lebih dari satu kan? Nah, itu biasa kali disebut kalimat resiprokal yang maknanya menyatakan saling bersalaman kan saling bersalam. Bisa saling bersalam itu pelakunya tunggal. Enggak kan? Pasti lebih dari satu dia. Bisa dapat saya bersalaman sendirian atau saya berpacaran sendirian, gila kali ya? Tidak, Bu. Nah ya, jadi kalimat yang seperti itu disebut dengan kalimat resiprokal. Nah, kemudian berdasarkan kelengkapan isinya, itu tadi dia ada kalimat sempurna atau kalimat lengkap, ada kalimat tidak sempurna atau kalimat tidak lengkap. Kalimat yang sempurna tadi apa dia?
yang ada subjeknya, ada predikatnya. Istilah lainnya adalah kalimat mayor. Kemudian kalimat yang tidak lengkap, artinya tidak ada subjek, tidak ada predikat, tapi dia kalimat juga. Disebut tadi kalimat minor. Ya, berdasarkan kelengkapan isinya, ada kalimat lengkap atau kalimat sempurna, ada kalimat tidak lengkap atau kalimat tidak sempurna. Jadi kalimat yang tidak sempurna atau tidak lengkap disebut kalimat minor. Sementara yang lengkap disebut kalimat mayor. Kemudian berdasarkan ada tidaknya unsur negasi, artinya adakah kata ingkar di dalam kalimat itu? Tidak, berarti kalimatnya afirmatif. Kami sedang belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Noviatri, itu kalimatnya kan tidak ada kata ingkar. Kami tidak sedang belajar dengan Ibu Noviatri, berarti kalimat ingkar. Nah, kemudian nanti Anda carilah ya, ini kalimat berdasarkan jumlah klausa, ada kalimat majemuk setara, ada tidak setara. Nanti saya kirim ini. Kemudian kalimat majemuk campuran, kalimat berdasarkan reaksi respon tertutur, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, imperatif, dan ekslamatif. Kalimat berdasarkan peran subjek atau hubungan aktor aksi, ada kalimat aktif ya, ada kalimat pasif, aktifnya lagi ada aktif transitif dan intransitif. Ada kalimat pasif, ada yang tertinggal Ibu, ini harusnya ada kalimat refleksif dan kalimat resiprokal ya. Kemudian berdasarkan kelengkapan unsurnya ada kalimat lengkap atau kalimat mayor, kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Tadi sudah Anda berikan contoh masing-masing sebenarnya, hanya istilahnya saja yang belum ada. Kalimat lengkap apa itu? Kalimat memiliki unsur subjek predikat setidak-tidaknya, boleh dilengkapi dengan objek kalau verbalnya transitif ya. Ditambah pelengkap kalau perlu dilengkapi dan ditambah dengan keterangan. Contoh kalimat lengkap. Perampok itu sudah tertangkap. Contoh kalimat tidak lengkap. Kalimat yang tidak memiliki klausa. Apa contohnya tadi? Pergi, maling, tolong, selamat pagi, halo misalnya ya. Hai, sampai jumpa. Itu kalimat semuanya nak. Karena ada maknanya kan. Tapi dia tidak ada tidak lengkap. Nah kemudian kalimat jawaban juga termasuk kalimat tidak lengkap. Misalnya kan sering kan mau pergi kemana kan jarang dijawab, apalagi bahasa Minang. Kampus jarang ada mau pergi kemana. Oh iya Bu, saya mau pergi ke kampus kuliah bahasa Indonesia. Gila, jarang seperti itu ya. Nah jadi jawaban kalimat tanya itu termasuk juga kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Nah kemudian terakhir berdasarkan posisi letak subjek dan predikat ada namanya kalimat versi dan ada kalimat inversi. Jadi kalimat yang diawali dengan subjek itu namanya kalimat versi. Sementara kalimat yang tidak diawali dengan subjek atau diawali dengan predikat dia, misalnya kalimat perintah kan kalimat perintah kan cenderung itu kan predikatnya di awal. Makanlah nasi itu, masuklah, pergilah ya, belajarlah lagi sekarang. Itu namanya kalimat inversi. Jadi predikatnya di awal, inversi. Kalau subjeknya yang di awal namanya kalimat versi ya. Anda berilah contoh-contoh nanti berhubungan dengan program studi Anda ya. Tuh, itu dia ya. Terkait dengan klasifikasi kalimat. Ada kalimat berdasarkan kelengkapan unsur, ada kalimat berdasarkan hubungan aktor aksi, ada kalimat berdasarkan jumlah klausa ya. Ini berdasarkan jumlah klausa, ada tunggal. Nanti ini Ibu share ya. Baik, saya pikir tidak bisa kita lanjutkan sesi diskusi kita. Mohon maaf karena sudah pukul 8:30 lewat. Ibu enroll dulu ya sebentar daftar hadir Anda. Silakan ditutup dulu siapa Dava atau Aurora. Sudah selesai kan? Halo? Sudah Bu. Sudah ya. Silakan nak ditutup. Mohon maaf Ibu karena harus mengakhiri. Baik Bu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan tambahan dan juga tanggapan atas hasil diskusi kelompok 5. Dava sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari perkataan maupun perbuatan. Dava tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 5 yang sudah menyajikan materi sangat lengkap. Saya pikir ya, kecuali tadi yang klasifikasi kalimat ya nak ya agak tergantung sedikit. Tidak apa-apa, tapi yang jelas tadi mengenai unsur kalimat tadi sudah dijelaskan dengan baik. Tambahkan juga nanti ya, sempurnakan lagi PPT-nya tentang pola dasar kalimat. Halo? Pola dasar kalimat tadi juga ada yang tertinggal ya.
Maaf ini Ibu ada kekeliruan juga ini Aileen Ibu. Sebentar. Kita enroll sebentar dulu daftar hadirnya ya. Alhamdulillah. MKDU. Kok bermasalah dia ya. Ntar. Ntar ya nak ya. Ibu ada masalah juga sedikit dengan itu sinyal ini. Ntar dulu sabar ya. Kita Ibu enrollkan sebentar daftar hadirnya. Kelas biomedis. Widya, tugas kita ada yang sedang apa itu enggak ongoing enggak apa? Widi. Halo Widi. Iya, Bu. Tugas kita ada ya nak yang sedang di tangan Widya sekarang tugas. Ada enggak tugas mingguan? Ada, Bu. Dikirim saja nanti ke Ibu. Ingin sebenarnya kalau bisa ada hard copy-nya ya. Bisa enggak kita ketemu satu kali ya nak ya? Mungkin enggak? Kita ada pertemuan agak satu kali. Atau perwakilannya saja menyerahkan ke Ibu ada waktu nak? Ada, Bu. Biar Widya aja, Bu. Kapan Widya agak longgar? Widya, Bu tahu anak-anak eksak yang ke dokter ini kan sibuknya luar biasa memangnya. Ada waktu Widya? Izin bertanya, Bu, Ya. untuk pengiriman tugasnya itu kemana ya, Bu? Itu Ibu katakan tadi, Ibu ingin kalau hard copy-nya yang Anda kirim ke Ibu, kalau yang kemarin-kemarin kan sudah melalui Google Drive, sudah dikirim oleh Widya. Ingin Ibu yang tugas berikut ini diberikan hard copy-nya ke Ibu. Bagaimana kita teknisnya itu yang sedang Ibu tanyakan, nak? Iya, Bu. Untuk bertemunya di mana ya, Bu? Oh, itulah. Ibu takut Anda nanti terganggu juga. Anda ada waktu enggak, kata Ibu. Makanya Ibu tanya dulu waktunya, nak. Silakan di enroll daftar hadirnya ya. Ada waktu Anda, ada waktu luang. Kapan Anda waktu luang betul-betul nak menyiksa kuliah lain? Soalnya Anda nanti ada praktikum, ada segala macam. Kan? Takut Ibu terganggu. Kalau ada tidak apa-apa, kita ketemu di FIP. Atau perwakilannya saja mengantar ke tempat Ibu juga boleh, tapi nggak bisa sore ya Ibu. Biasanya nyampe di rumah tuh maghrib. Kadang-kadang lewat maghrib. Diantar ke rumah boleh, atau diantar ke kampus juga boleh. Atau dikirim pakai apa? Boleh. Kalau ke tempat Ibu, Ibu tinggal di Ulak Karang. Kalau di kampus Ibu kantornya di Fakultas Ilmu Budaya UNAN. Di samping Fakultas Hukum. Nantilah kita itukan ya nak ya. Oh, silakan daftar hadirnya sudah bisa di-enroll enggak? Ibu harus itu dulu. Soalnya Ibu ini masih di rumah, ke kampusnya ada perjalanan 40 menit juga dari Ulak Karang ke kampus UNAN. Ada pertanyaan, nak? Halo? Tidak, Bu. Ya, kita berjumpa lagi insya Allah minggu depan ya dengan kalimat efektif. Dan tugasnya jangan lupa tugas kita tiap minggu. Daftar hadirnya di-enroll. Ibu mohon pamit, terima kasih atas perhatian Anda semua dan terima kasih khusus kepada kelompok 5 yang sudah menyajikan materi. Mudah-mudahan dengan yang tambahan yang Ibu komentari bisa lebih memantapkan lagi pengetahuan Anda seputar kalimat ya. Amin. Ibu sudahi, banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Yuk, sama-sama. Mohon maaf ya waktunya Ibu curi sedikit karena memang ada kegiatan yang penting juga. Bu Liv ya. Kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.